Oke, ini ada soal yang mirip banget dengan yang keluar di hari keempat UTBK 2026, guys. Jadi ada teks terdapat lahan berbentuk persegi dengan dimensinya 40 kali 40. Di dalam lahan tersebut direncanakan pembuatan area taman berbentuk segitiga siku-siku yang tersusun secara rekursif. Segitiga pertama dibentuk dengan kakinya 40 sama 40 menempati setengah persegi. Mungkin biar lebih jelas langsung kita pakai ilustrasi aja, guys. Pertama di sini ada persegi ya. Ini dikasih persegi seperti ini. Lalu kita bikin segitiga siku-siku, guys. Ini yang membagi perseginya menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya. Ini berarti siku-sikunya kita gambarkan yang sebelah kiri aja, guys. Ini sebenarnya bebas ya, mau gambar yang kanan juga boleh. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira segitiga yang merah ini, guys. Lalu segitiga kedua dibentuk di area sisa persegi yang belum terpakai, berarti sebelah sininya dengan panjang kakinya setengah dari yang T1. Berarti ini tengah-tengahnya, guys. Ini kita ambil aja tengah-tengahnya sini gitu ya, misal. Lalu kita tarik aja garis lurus seperti ini garis tegak ya pokoknya ya. Ini ke sini, ini sama ini luruskan aja, guys. Ini ke sini. Nah, kayak gini. Ini segitiga yang kedua ya. Lalu segitiga yang ketiga ini lanjut ya. Ini polanya sama, guys. Berarti berikutnya tuh tengah-tengahnya lagi ya. Berarti tengah-tengahnya misalkan di sini gitu kan ya. Terus kalian bikin aja segitiga yang mirip, guys. Ini kayak gini. Terus kayak gini ya. Ini luruskan aja pokoknya segitiga berikutnya ya kira-kira bentuknya kayak gini lah ya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya ini selalu berulang ya sampai seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan, nih posisi dari kakinya awalnya kan 40, guys. Berarti setengahnya di sini pasti 20, setengahnya lagi 10, setengahnya lagi 5, dan seterusnya ini polanya dibagi 2 aja tiap segitiga berikutnya ya. Sekarang langsung ke pertanyaannya, berdasarkan pola yang dijelaskan, berapakah panjang sisi miring dari segitiga keempat? Berarti keempat. Ini sudah ketiga itu kan sudah berapa, guys? Sudah 10 ya. Berarti segitiga keempatnya kalau kita bikin segitiga siku-sikunya itu bentuknya kayak gini. Pasti sisinya berapa, guys? Setengahnya dari 10 itu 5 ya. Berarti di sini juga pasti 5. Dengan Pitagoras ini sebenarnya kalau ada segitiga sama kaki siku-siku ini pasti A akar 2, guys. Selalu gitu ya. Atau kalian pakai Pitagoras ya 5 kuadrat tambah 5 kuadrat kan 50 ya, akar 50 itu selalu 5 akar 2. Ini bebas mau pakai yang mana ya. Ini jawabannya yang D. Lalu di soal selanjutnya ini teksnya masih sama ya. Jadi mungkin biar penggambarannya itu jelas, mungkin kita copy dulu, guys. Ini bentuk dari yang sudah kita gambarkan ya. Jadi untuk teks yang kedua ini langsung kita kasih bentuk gambarannya. Ini bentuk gambaran polanya tadi, guys. Sekarang gitu ya, jika area segitiga pertama T1 dan kedua digunakan untuk area taman, berapa luas sisa? Luas sisa berarti yang mana aja, guys? Luas sisa berarti yang nggak kepake itu luas sisanya cuma 1 sama 2 ya. Berarti di area sini termasuk di area sini full ya, guys. Ini yang kita minta. Ya gampangnya itu sama saja kita mencari ya, guys. Berarti sama saja kita mencari luas persegi dikurangin luas segitiga yang merah atau luas segitiga 1 dikurangin luas segitiga 2 gini. Luas persegi itu kan sisi kali sisi, di sini kan 40 ya. Berarti di sini 40 kali 40 dikurangi luas segitiga setengah alas kali tinggi, alasnya 40. Ini segitiga merah ya, guys. Berarti tingginya juga 40. Dikurangi luas segitiga 2 berarti alasnya sekarang jadi 20 ya, tingginya juga 20. Tinggal hitung aja, guys. Berarti ini 1600 dikurangin berarti ini jadinya 800 dikurangin 200. Sehingga hasilnya 800 kurangin 200 dapatnya 600 ya, jawabannya yang D. Di soal selanjutnya masih di teks yang sama, jadi polanya kita kopas lagi, guys, di sini ya. Nah, sekarang berdasarkan pola tersebut tentukan kebenaran dari pernyataan. Luas segitiga pada T3, kita fokus ke T3 yang sebelah sini, guys ya. Berarti luas segitiganya itu kan setengah alas kali tinggi ya. Luas segitiga 3 itu kan setengah, alasnya berarti 10 kali tingginya juga 10. Ini kan alasnya 10, tingginya 10, guys. Berarti dapatnya adalah 50 ya, berarti pernyataan pertama benar. Rasio perbandingan T2 dan T4 ya, segitiga kedua sama segitiga keempat, luasnya itu adalah 16:1. Berarti luas segitiga 2 dibandingkan sama luas segitiga 4, perhatikan ya, guys, ini. Pada saat segitiga 2 ya, sisinya itu adalah 20, guys. Ini sisinya 20 nih ya. Lalu pada segitiga 4 ini kan 10, berarti segitiga 4 itu 5, guys. Berarti ini sisinya adalah 5. Kalau misalnya kalian nyari luas, itu kan sama aja dengan apa, guys? Nih, luas kan segitiga setengah alas kali tinggi itu kan ya. Setengahnya bisa dicoret sama aja dengan 20 kali 20 dibagi sama 5 kali 5 gini, guys.
Ini sama-sama kita bagi kan 20 bagi 5 4, ini juga 4 guys, berarti jadinya 16:1 ya. Berarti pernyataan yang kedua ini benar. Lalu di pernyataan yang ketiga, keliling segitiga ketiga ya. Yang ketiga ini sama ya bentuk yang dari sini guys. Kalau di sini 10 otomatis sini 10, ini kan kita pakai cara cepat aja, ini kan siku-siku guys. Berarti ini pasti 10 akar 2 ya. 20 tambah 10 akar 2, berarti ini juga benar yang ketiga, benar semua ya. Lalu ke soal berikutnya, ini masih di teks yang sama, jadi ini kita kopas lagi guys, seperti ini. Berapakah perbandingan panjang sisi miring pada T2? T2 itu yang ini guys, berarti yang T2 sisi miringnya langsung nih sisinya 20, berarti ini pasti 20 akar 2 guys. Dengan sisi miring segitiga keempat ya, sisi miring segitiga 4 berarti berapa guys? Ini segitiga 10 berarti segitiga 4 5, berarti banding 5 akar 2 guys. Berarti hasilnya berapa? Ini coret-coret 20 bagi 5, 4 banding 1. Jawabannya yang B ya. Lalu ke soal selanjutnya, ini sudah soal berbeda ya. Berapakah banyak bilangan antara 10.000 20.000 yang merupakan kelipatan 5 memiliki angka-angka penyusun berbeda serta memenuhi syarat bahwa jumlah dari digit 1, 3, 5 adalah tepat 9. Ini kayaknya di hari sebelumnya pernah muncul sama guys ini ya. Jadi ini kalian bisa pakai filling slot ya. Ini angka 10 ribuan sampai 20 ribuan kan ada berapa slot guys? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti depannya di sini depannya harus berapa? Ini antara 10.000 20.000 cuma angka 1 doang guys. Ini ya. Nggak boleh 2 ya, karena di sini kan kurang dari 20.000 ya. Ini cuma angka 1 doang, 10.000 sekian kan ya. Lalu berikutnya kelipatan 5. Ingat kelipatan 5 angka belakangnya itu cuma ada 2 kemungkinan, 5 atau 0 ya. Kelipatan 5 ya, cuma ada 2 seperti ini. Digit 1 ya, 1, 3 sama 5 ini kita tandain guys. 1, 3 sama 5 itu totalnya harus 9. Karena kita butuh jumlahnya, ini berarti kita pecah aja guys. Ini kita pecah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi khusus yang 0 di sini kita taruh di bawah sini aja guys. Berarti kalau di belakangnya 5, di sini 1, biar digitnya totalnya 9, tengah sini harus berapa guys? 5 tambah 1 6, berarti kurang 3 ya, biar 9. Kalau di sini kan harus 1, di belakang 0, berarti di sini kurang 8 guys. Berarti kemungkinannya kan di sini angka 1 cuma 1 kemungkinan, angka 3 1 kemungkinan, angka 5 1 kemungkinan. Total angka yang tersedia dari 0 sampai 9 guys, ada 10 angka. Sudah kepake 3 ya, katanya kan angkanya harus berbeda ya, nih katanya harus berbeda nih. Berarti kepake 3, sisa berapa guys? Sisa 7, kepake 1 lagi berarti sisa 6. Kalian tinggal kalikan aja semua ya. Diperoleh 7 kali 6 berarti 42. Caranya nih sama guys, angka 1 1 kemungkinan, angka 8 1 kemungkinan, angka 0 1 kemungkinan. 3 sudah kepake berarti ini sisa 7, di sini sisa 6. Dikali semuanya guys, ini juga sama. 42 hasilnya diapakan? Ditambah karena atau ya, atau tambah dan kali. Berarti 84 ya. Jawabannya adalah yang E. Di soal selanjutnya, seorang peneliti ingin mendata banyak kombinasi angka antara 30.000 sampai 40.000 dengan aturan bahwa seluruh digitnya harus berbeda ya. Berapa jumlah kombinasi yang mungkin? Ini juga pernah keluar rasanya guys. Berarti ini sama pakai filling slot ya. Berarti ada 5 slot ya. 1, 2, 3, 4, 5 gini. 30 sampai 40.000 angka depannya cuma angka 3 doang guys ini, karena 30.000 sekian ya kan harus kurang dari 40.000 di sini. Nah, berikutnya ini kan cuma satu kemungkinan ya. Katanya di sini kan sudah nggak ada syarat lagi guys. Sementara total angka yang boleh itu kan 0 sampai 9 ya, ada 10 angka. Satu sudah kepake di sini, berarti sisanya berapa guys? Angkanya kan harus beda, berarti ini 9, satu lagi kepake sisa 8, kepake lagi sisa 7, ini sisa 6. Tinggal kalian kalikan ya. 9 kali 8 di sini berarti 72 ya. Ini 7 kali 6 ini 42. Yang belakangnya 4 kalian cari aja guys. Waduh ada 2 ya. Ini ya terpaksa kita kali guys. Ini 42 berarti 4 14 8 28 ya. 4203 3024 jawabannya yang B ya. Lalu di soal selanjutnya, banyaknya susunan angka atau permutasi dari 6 digit dengan syarat khusus bahwa digit-digitnya bernilai genap tidak boleh saling berdampingan. Ini syarat utamanya guys. Ini genapnya nggak boleh berdampingan ya. Total angka genapnya nih angka 2 sama angka 4 guys. Ini sebenarnya ini cara cepatnya kalau misalkan ada kata tidak boleh dampingan, ini kalian cari gini guys. Ini yang bebas. Bebas itu artinya kan yang genapnya bisa dampingan, bisa nggak dampingan guys. Dikurangin yang genapnya, udah genapnya dampingan guys. Nah kayak gini. Ini pakai komplement istilahnya ya. Jadi yang bebas itu genapnya kan bisa dampingan, bisa enggak. Kalau dikurangin dengan genapnya yang dampingan, kan sisanya genapnya yang enggak dampingan guys. Nah sekarang yang bebas itu banyak susunan dari beberapa unsur angka yang berbeda. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys.
langsung faktorialkan 6 faktorial gini. Dikurangin genap dampingan berarti 2 sama 4 nih diikat guys, kehitung 1 gitu kan ya. Sama angka yang lainnya ada 1, 2, 3, 4. 4 ya ditambah 1 ikatan jadi 5, berarti 5 faktorial. Ikatan 2 sama 4 kan bisa 24 atau 42 guys. Sekali lagi sama 2 faktorial. Tinggal hitung ya, 6 faktorial itu 120 kali 6, 720 ya. Dikurangin ini 120 kali 2, 240 guys. Berarti hasilnya adalah 240 ya, 480 ya. Berarti jawabannya yang C. Di soal selanjutnya, dipilih secara acak dua bilangan digit yang kedua digitnya berbeda dan bernilai ganjil. Mana hubungan antara kuantitas P sama Q? Ini juga keluar di hari sebelumnya guys. Mungkin cuma di Q-nya doang yang beda ya. Jadi di sini perhatikan angka yang diminta cuma bernilai ganjil guys. Jadi list angka ganjil cuma 1, 3, 5, 7, sama 9 kayak gini. Dan diminta adalah 2 digit guys. Berarti peluang kan NA per NS. Jadi NS-nya kalau kita cari ya jumlah keseluruhan ruang sampelnya pakai filling slot aja guys. Jangan list satu-satu, kelamaan banyak soalnya ya. Ada total 5 angka karena berbeda berarti ini 5 kemungkinan, 1 kepake berarti 4. Berarti total dari ruang sampelnya ada sebanyak 20. 20 itu apa aja? Bisa kayak 13, 15, 17, 19, 35 dan seterusnya. Nah, itu kalau kalian list sebanyak 20 angka, 20 bilangan guys. Nah, sekarang yang diminta di sini peluang puluhannya lebih dari digit satuan. Nah, ini kalian boleh list guys. Jadi kalau misalkan ya puluhan lebih dari satuan berarti angka yang mungkin berapa guys? 1 di depan kan nggak mungkin ya. Pokoknya angka di depan harus lebih gede. Berarti angka pertama yang mungkin cuma 3 guys. Berarti cuma 31 ya. Kalau 35 kan nanti lebih gede belakang. Kalau 3 cuma 31. Kalau 5 guys, ini kalian list aja. Oh 51 sama 53 gini. Kalau 7, nah ini di list satu-satu nih gampang soalnya dikit guys. Ini list aja kalau bingung ya 75 kayak gini. Kalau 9 berarti 91, 93, 95 sama 97. Ini depannya pokoknya angkanya lebih gede daripada angka yang belakang guys. Berarti totalnya ada 4, 7, 9, 10. Berarti NA-nya di sini ada 10 guys. Nah, berarti peluang NA per NS 10 dibagi 20 alias 1/2 ya. 1/2 sama ternyata ya jawabannya nilainya yang C. Di soal selanjutnya, sebuah kotak berisi kartu bernomor 1 sampai 9. Jika diambil 2 kartu sekaligus, ada kata sekaligus ciri-ciri kombinasi ya guys ya. Ini ada kata sekaligus nih pakai kombinasi. Berapakah peluang terambilnya 2 kartu yang jumlah angkanya genap ya? Ingat ya, angka di sini itu kan 1 sampai 9. Karena kita spesifik angkanya genap, kita pecah aja guys ya. Yang ganjil sama yang genap. Yang ganjil kan 1, 3, 5, 7, sama 9 gitu kan ya. Sementara yang genap itu kan 2, 4, 6, sama 8 guys ya. Nah kalau misalkan NS-nya kan totalnya ada 9 ya. Kalau mencari NS ya, NS kan gampang guys. Ruang sampelnya dari 9 angka ini kita ngambil 2 ya. Dari 9 kita ngambil 2 itu pakai kombinasi guys. 9C2 gini. 9C2 gampang ya, tinggal 9 nih cara cepatnya gini guys. Ini 9C2 ini ya. Kalau misalkan ngitung cepat kombinasi itu 9 kali 8 bagi 2 ini selalu kayak gini guys. Berarti 8 dibagi 2 itu kan jadinya 4, berarti ini hasilnya pasti dikali 6. Nah, berikutnya sekarang NA-nya yang dimintakan jumlahnya harus genap gitu kan ya. Jumlah genap itu ada 2 kemungkinan guys. Jumlahnya yang genap bisa genap tambah genap, itu ya genap plus genap, itu kan genap ya. Atau ganjil tambah ganjil guys. Ini ganjil tambah ganjil. Itu jadi genap ya. Nah ya, tapi kalau ganjil sama genap itu jadi ganjil guys. Berarti gitu ya, kemungkinan yang pertama kita ngambil 2 angka dari ganjil ini guys ya. Kita ngambil 2 angka dari total ganjil ini. Ganjilnya ada berapa? Ada 5. Berarti sama aja dengan 5C2 kan ya. Ini kalau kita hitung 5 kali 4 bagi 2 ketemunya 10. Atau kita ngambil 2 angka dari full genapnya guys. Berarti dari sini dari 4 kita ambil 2 ya. Berarti 4 kali 3 bagi 2. Berarti dapatnya adalah 6. Sehingga kalau di total hasilnya adalah 16. Jadi peluangnya ya tinggal 16 dibagi sama 36 guys. Jawabannya yang C.